Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Siti Wayuningsi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 5 Simpenan 1 Atap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai 3 orang kepala sekolah mengenai cara-cara beliau dalam mengambil keputusan yang di dalamnya terdapat dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan untuk saya dan waktunya untuk mewawancarai Bapak. Ya. Langsung saja Pak ya, untuk silakan, pertanyaan silakan. pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral yang terjadi di sekitar Bapak? Bagaimana Pak? Baik, saya akan coba jawab bahwa seorang kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dari satuan pendidikan tentunya akan menghadapi berbagai macam kasus yang perlu segera diselesaikan oleh kepala sekolah. Baik. Dalam mengidentifikasi kasus, apakah kasus tersebut masuk kepada dilema etika ataukah masuk ke dalam bujukan moral, maka kepala sekolah melakukan identifikasi dengan langkah-langkah. Yang pertama adalah mengumpulkan fakta atau data, yaitu menggali informasi. Ya. Kemudian setelah data itu terkumpul, dianalisa datanya. Kemudian setelah dianalisa, juga kepala sekolah berdiskusi dengan baik dengan dewan guru atau mungkin bila diperlukan dengan komite sekolah. Dan juga selain daripada itu untuk mengidentifikasi apakah kasus masuk ke dalam kategori dilema etika atau bujukan moral, bila perlu juga kepala sekolah menggunakan media sosial, dicari di dalam media sosial di internet. Itu mungkin yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah untuk mengidentifikasi kasus. Baik Pak. Kemudian bagaimana Bapak bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ya kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini Pak ya. Yeah. Tapi bersinggungan, ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Pak. Baik, jika ada kasus di mana ada yang sama-sama dua kepentingan yang sama-sama benar atau nilai-nilai kebajikan yang sama, maka kepala sekolah dalam pengambilan keputusan itu harus berpegang kepada 3 prinsip. Ada 3 prinsip yang dipegang oleh kepala sekolah. Yang pertama, prinsip berpikir berbasis hasil akhir atau ends-based thinking. Yang kedua, kepala sekolah harus berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga, juga harus berprinsip kepada berpikir berbasis rasa kepedulian. Nah, mana di antara dua kepentingan tersebut yang memenuhi ketiga prinsip tersebut? Ya, kalau misalkan memenuhi semua, maka itulah yang didahulukan oleh kepala sekolah. Oke. Kemudian langkah-langkah apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk mengambil keputusan tersebut? Baik, untuk mengambil keputusan, langkah atau prosedur yang bisa diambil oleh kepala sekolah, yang pertama adalah yang tadi, yaitu harus mengidentifikasi dan menganalisa dulu kasusnya, ya. Setelah diidentifikasi dan dianalisa kasusnya, meminta masukan kepada dewan guru, kepada komite sekolah, atau bila perlu kepada pengawas pembina sebagai penilai kinerja daripada kepala sekolah. Setelah berdiskusi dan meminta masukan kepada pihak-pihak terkait tersebut, barulah diambil keputusan. Setelah diambil keputusan, jangan lupa keputusan itu harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terlibat ke dalam kasus, supaya mereka bisa memahami kenapa keputusan tersebut diambil.
Kemudian juga harus melakukan pemantauan dan evaluasi apakah keputusan bisa berjalan dengan efektif atau tidak. Bila perlu kepala sekolah merencanakan plan B, rencana B seandainya keputusan tersebut tidak berjalan, ya, seperti itu. Dan yang terakhir jangan lupa adalah dokumentasi, di mana dokumentasi bisa berupa foto, bisa berupa catatan-catatan, ya, yang harus disimpan baik-baik sebagai bukti nanti bila diperlukan. Kemudian dalam mengambil adakah hal-hal yang merupakan tantangan, Pak, dalam pengambilan keputusan dalam kasus telematika itu? Nah, tantangannya biasanya yang sering terjadi ketika berdiskusi dengan dewan guru, dengan komite, atau mungkin dengan orang tua, itu sering terjadi perbedaan pendapat. Nah, itulah tantangannya, di mana perbedaan pendapat tersebut dimungkinkan terjadi dan wajar terjadi. Karena di antara kami itu kan berbeda latar belakang, baik latar belakang pendidikan, ya, kemudian juga berbeda pemahaman dalam memahami kasus, sehingga dalam memutuskan keputusan itu sering terjadi perbedaan itu yang menjadi tantangan bagi kami. Baik. Berarti banyak sekali perbedaannya, Pak, ya, ketika mengambil keputusan. Betul. Kemudian ketika mengambil keputusan itu, apakah Bapak menyelesaikan langsung di tempat saja atau memiliki jadwal-jadwal tertentu atau prosedur apa saja sih, Pak, yang dijalankan? Untuk pengambilan keputusan, ada beberapa kasus yang bisa diambil keputusan secara langsung dan segera pada saat itu, atau bisa dijadwalkan. Itu tentunya kepala sekolah harus bisa mempertimbangkan, ini kasus harus diselesaikan sekarang ataukah perlu nanti didiskusikan dulu dengan yang lain. Ini tentunya hal ini bisa dipertimbangkan, terutama kalau kepala sekolah itu mempunyai pengalaman sewaktu jadi guru, sewaktu jadi wakil kepala sekolah, sebelum menjadi kepala sekolah, waktu jadi wakil kepala sekolah pernah menangani kasus-kasus seperti ini. Nah, itu saya kira begitu. Baik. Kemudian faktor-faktor apa saja yang selama ini bisa mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan? Yang mempermudah dalam mengambil keputusan, yang pertama dibantu dengan dewan guru, dibantu dengan komite, dan kemudian juga dibantu bila perlu dengan pengawas pembina, ya. Sedangkan faktor pendukungnya dalam mempermudah pengambilan keputusan, yang pertama adalah pengalaman, karena ada istilah experience is the best teacher, bahwa pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Pengalaman ketika dulu kepala sekolah menjadi wakil kepala sekolah, dilibatkan dalam menangani kasus-kasus, itu sangat membantu, ya. Yang kedua juga usia Bapak yang sudah cukup tua, tentunya lebih bisa memanage emosi ketika menangani suatu kasus, ya. Dan kemudian yang satu lagi juga mungkin karena kepala sekolah saya boleh dikatakan tidak gaptek, saya bisa memahami, bisa berselancar di internet dan sebagainya, dan bisa memanfaatkan media yang lainnya, mungkin itu juga bisa membantu dalam mengambil keputusan. Baik, Pak. Kemudian dari semua hal yang tadi, Pak, ya, yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak tadi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tersebut, Pak? Nah, ini pembelajaran, tentunya pembelajaran yang baik buat kepala sekolah, ya. Yang bisa dipetik dari ini tentunya adalah bisa menambah ilmu dan wawasan buat kepala sekolah, ya. Kemudian juga lebih mematangkan daripada kepala sekolah untuk bisa menangani kasus-kasus yang lainnya di masa yang akan datang. Dan kemudian juga pembelajaran bahwa dalam menangani suatu kasus harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya dan harus melihat berbagai sisi aspek, tidak hanya satu sisi atau satu aspek saja, sehingga bisa diterima oleh hampir semua, gitu, oleh semua orang dalam menerima keputusan tersebut. Baik. Terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk mewawancari Bapak di hari ini. Semoga bermanfaat, ya Pak, ya. Sama-sama.
Demikian wawancara saya dengan Kepala SMPN 5 Simpenan 1 Atap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Bapak Budi Maki Firmansyah, SPDI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, hari ini saya akan mengadakan wawancara terkait dengan kasus dilema etika yang mungkin pernah Ibu alami gitu Bu ya. Ini merupakan salah satu tugas yang akan saya jalankan, harus mewawancarai 3 orang kepala sekolah seperti itu Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, mungkin kalau misalnya selama ini apakah Ibu pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral begitu Bu? Pernah, iya. Bagaimana tuh kasusnya Bu? Contohnya langsung, Iya, ya, bisa contohnya langsung. seperti ketika ada guru, dia ternyata berpotensi Ya. di bidang olahraga, bisa diandalkan untuk sekolah, baik dalam membimbing anak, mau sampaikan dengan prestasinya juga bagus. Ya. Tetapi sayangnya guru itu malas ke sekolah, jadi jarang ke sekolah. Itu sangat dilema, sangat luar biasa bagi saya. Betul. Kemudian kalau misalnya ada kasus seperti itu nih, bagaimana Ibu mengambil keputusan terhadap masalah tadi yang ada yang guru walaupun beliau berprestasi mungkin ya, Iya. tapi jarang ke sekolah. Nah, bagaimana cara Ibu menghadapi ini? Jadi ketika ada kasus seperti itu, saya tidak langsung mengambil keputusan, tetapi dengan cara pendekatan-pendekatan, cari dulu permasalahannya. Kenapa dia sampai jarang masuk ke sekolah? Nah, saya biasanya suka mencari informasi dari teman dekatnya. Seperti itu. Iya, kadang sampai saya pergi ke rumahnya, pengen tahu apa sih aktivitas yang dilakukan oleh guru tersebut apabila dia tidak masuk ke sekolah gitu. Oke. Berarti langkah-langkah yang Ibu lakukan pertama mungkin bertanya dulu sama temannya, ya, sama rekan sejawatnya, kemudian berkunjung mungkin ya, seperti itu. Kemudian selama ini hal apa yang Ibu anggap efektif nih untuk memecahkan masalah tersebut? Nah, jadi setelah tahu permasalahannya, saya dekati guru tersebut sampai dia mau cerita yang sebenarnya kasus dia kenapa tidak masuk ke sekolahnya. Terus saya kasih masukan bentuk tanggung jawab seorang guru terhadap peserta didiknya. Nah, mungkin dengan masukan seperti itu ada kedekatan hati dan ada masukan tentang tanggung jawab sebagai gurunya. Iya. Kemudian Ibu, menurut Ibu, apakah ini merupakan suatu tantangan gitu Bu dalam mengambil keputusan? Apakah ini ada kaitannya dengan dilema etika gitu ketika Ibu mengambil keputusan gitu? Tantangan sekali. Karena kasus dilema etika itu di sisi lain saya butuh guru tersebut gitu, karena susah untuk mencarinya karena dia itu ada kelebihan gitu ya. Di sisi lain anak juga dirugikan. Ya. Diberhentikan nggak mungkin karena belum ada gantinya. Dipertahankan, guru-guru yang lain juga protes karena dia jarang masuk, bahkan anak pun dirugikan. Berarti Ibu mengambil suatu prosedur gitu ya Bu, atau untuk menyelesaikan kasus ini tuh tidak langsung mengambil keputusan, tetapi mengambil mencari titik pokok dari masalahnya gitu Bu ya. Kemudian selama ini apakah ada dalam mengambil keputusan itu Ibu misalnya dibantu oleh siapa gitu dalam hal mengambil keputusan itu? Apakah bertanya apa bagaimana? Ya. Yang pertama, saya tidak langsung mengambil keputusan, direnungkan dulu sisi baik dan positifnya.
kadang saya juga minta masukan dari guru-guru, terutama guru-guru yang dianggap senior gitu. Terus baik dan jeleknya dampak dari semua itu saya sudah pikirkan matang-matang, baru saya mengambil keputusan. Baik. Berarti keputusannya berarti apakah Ibu mempertahankan guru tersebut atau bagaimana, Bu? Ya, setelah dia sudah dikasih masukan tadi, dengan adanya perubahan, kalau adanya perubahan berarti saya mempertahankan. Jadi saya dapat guru yang bagus dan bertanggung jawab. Gitu. Seperti itu, Bu ya. Baik, kemudian yang terakhir dari kasus ini pembelajaran apa yang Ibu petik gitu, Bu? Selama mengambil keputusan yang ada hubungannya dengan dilema ya, Bu ya. Di satu sisi mungkin Ibu butuh, tapi di sisi lain ya guru tersebut kurang bertanggung jawab awalnya. Kemudian setelah Ibu mengambil keputusan, hal apa yang dapat Ibu petik dari keputusan yang Ibu ambil? Yang saya petik dari semua ini, mungkin saya dengan guru tersebut ada kedekatan emosional, tentang tanggung jawab, mungkin dengan dekatnya kekeluargaan, sehingga menambah harmonis keluarga besar sekolah ini gitu. Baik Ibu, terima kasih hari ini telah mendampingi saya dalam wawancara kali ini. Mudah-mudahan keputusan yang menyangkut dilema etika bisa dipertanggungjawabkan dan mudah-mudahan tidak ada lagi permasalahan seperti ini ya. Amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Mohon maaf apabila dari pertanyaan saya ada yang salah. Terima kasih Ibu. Demikian wawancara kali ini dengan Ibu Kepala dari SDN 1 Ciambar. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, terima kasih atas kesempatannya hari ini telah memberikan waktu kepada saya untuk mewawancarai sedikit mengenai yang mungkin tentang kasus-kasus yang ada di sini yang berkenaan dengan dilema etika. Kemudian terima kasih juga meluangkan waktu di kesibukannya yang padat ya. Terima kasih sekali. Oke, kita langsung saja pada pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah ini, Pak? Kalau dari kasus yang ada kita bedakan menjadi dua, Bu ya. Yang pertama dilema etika, benar dengan benar, dan bujukan moral benar dan salah. Kemudian selama ini bagaimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu, terutama kasus-kasus yang saling bersinggungan atau antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain yang sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan? Nah, yang pertama mungkin kita lihat didasarkan pada rasa peduli dulu, kemudian kasih sayang dan memikirkan dampak jangka pendek, jangka panjangnya juga ya untuk kasus yang memang sedang kita hadapi itu. Oke, kemudian langkah-langkah apa sih yang Bapak ambil ketika yang biasa dilakukan selama ini? Yang pertama kita menganalisa kasusnya terlebih dahulu, kemudian siapa saja yang terlibat, apakah melibatkan guru, wali kelas, apakah pihak orang lain atau pihak luar, kemudian juga nilai apa saja sih yang sekiranya bertentangan, dan yang paling utama adalah data dan fakta yang mendukung untuk menggali kasus yang memang sedang terjadi. Oke, baik. Kemudian apakah menurut Bapak nih selama ini efektifkah pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah terjadi? Ya, kalau dalam situasi ini kita menentukan siapa dulu yang terlibat dulu, Bu. Ya, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, kemudian juga tentu fakta yang relevan juga, Bu ya, sebagai bukti otentik, dan pengujian uji kebenaran dari kasus yang memang sedang terjadi di sekolah misalnya. Begitu. Baik, kemudian dari sekian banyak kasus nih Pak ya,
dalam membuat sebuah penyelesaian kasus di dilema etika ini, apakah langsung diselesaikan di tempat atau mungkin memiliki jadwal-jadwal tertentu atau bagaimana? Kalau dengan kasus yang ada, kita melihat dulu dari jenis kasusnya. Kalau memang kasus itu dianggap ringan, kita bisa selesaikan hari itu juga ya. Tapi kalau memang kasus itu dianggap sedikit berat, ya kita ada penjadwalan tertentu. Tentu juga kita bermusyawarah dulu dengan Wakasek, wali kelas, guru BK, dan sampai kita sepakat ada penjadwalan tertentu dengan prosedur-prosedur yang memang ditempuh sesuai sebagaimana mestinya. Oke, baik. Kemudian adakah pihak-pihak yang terlibat atau faktor-faktor yang mempermudah gitu Bapak membantu pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau selain pada stakeholder yang ada di SMP PGRI ini ya, mulai dari guru, wali kelas dan sebagainya, tentu juga keberadaan seorang guru penggerak ataupun calon guru penggerak yang memang banyak memberikan wawasan edukasi tentang dilema etika ataupun bujukan moral, jadi sehingga sekolah juga teredukasi dan merasa terbantu. Oke, baik. Kemudian nih dari semua hal yang telah tadi disampaikan, sebenarnya pelajaran apa yang dipetik gitu dari pengalaman yang sudah terjadi selama ini, Pak? Ya, yang pertama kalau memang sudah ada kasus baik dilema etika membujukan bujukan ya moral, yang pertama itu adalah mempertimbangkan dulu ya, mempertimbangkan paradigmanya dulu, uji kebenarannya dulu, kemudian nilai kasusnya itu sendiri, kemudian siapa saja yang terlibat, mempertimbangkan jangka pendek jangka panjangnya, sehingga dalam pengambilan keputusan yang melalui kebijakan itu memang sesuai dengan harapan dan porsi yang memang sama-sama benar gitu ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bapak Melan Ruslandi selaku Kepala SMP PGRI 1 Ciambar atas waktu yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Sama-sama Ibu.